bahagiakan orang tua kita tuh sebelum mereka dipanggil Tuhan ya Kak ya. Dan ini saya kejadian soalnya nih Kak. Dan ini pelajaran juga bagi kita semua nih, bahwa momen-momen itu tuh penting banget untuk diciptakan Kak, terutama bagi orang tua kita atau anak kita ya. Tapi khususnya sekarang saya ngomongin orang tua karena saya baru kehilangan di umur 40 nih keluarga terdekat, yaitu ayahanda saya. Dan alhamdulillahnya saya dan bapak tuh sudah siap nih Kak dengan semuanya ya gitu ya. Kita bukan dari keluarga kaya nih Kak ya, dan kita pun juga sekarang juga bukan orang kaya, tapi kita menikmati apa yang kita punya sekarang Kak. Ada di saat-saat itu kita sudah cukup ya gitu ya. Saya pun waktu saya masih muda sebelum menikah nih ya gitu ya, pernah tinggal bareng orang tua itu saya bawa dari merantau gitu kayak di rumah, tinggal bertiga di ayah, ibu dan saya sendiri. Dan itu saya menciptakan momen-momen di mana saya itu ke mall bareng, sholat bareng, jalan-jalan bareng gitu ya. Walaupun beliau tuh nggak minta dan nggak mau tuh diajak ke mall ya. Bahkan kita sempat usaha bareng tuh, jualan baju bareng sama ayah dan ibu tuh di pameran. Itu momen-momen yang kayaknya tuh itu bukan momen-momen orang kaya ya, tapi momen-momen orang yang sedang berjuang gitu ya. Dan itu ternyata nikmat gitu ya. Dan saya sekarang ketika di hari H gitu, ketika ayah saya pergi gitu ya, saya tuh sudah merasa plong gitu ya. Saya sudah melakukan sesuatu hal yang mungkin mereka enjoy gitu ya. Kan orang tua tuh kayaknya hanya butuh anaknya itu mandiri apa enggak gitu ya. Anaknya itu di usia produktif mereka tuh bahagia apa enggak, udah menikah apa belum gitu ya. Dan sudah agamis apa belum nih. Saya mungkin bukan orang yang religius ya kayak nggak terlalu religius, tapi sekarang tuh saya sudah minimal ya 5 waktu sehari lah ya gitu ya. Kadang-kadang bolong lah sedikit ya. Menurut saya sih orang tua saya yang ayah saya ini adalah orang yang sangat religius sebenarnya, orang yang sholat tuh di waktu yang tepat, tahajud, dan juga dia duha kadang-kadang ya kayak. Dan dia tidak pernah meninggalkan sholat, dan itu selalu kalau ada masjid tuh itu selalu sholat di masjid soalnya. Dan orang-orang tua macam itu hanya butuh anak yang mandiri sama satu lagi yang taat agama juga tuh. Dan jauh dari kemudaratan, walaupun dulu ketika muda ya kita juga khilaf ya kayak. Tapi sekarang alhamdulillah saya menjadi pribadi yang lebih baik, dan beliau tahu itu sebelum beliau dijemput Tuhan gitu. Jadi ketika kemarin hari H gitu ya, ketika beliau sudah dipanggil Tuhan, saya siap, wajah beliau pun juga cerah gitu ya, kayak tidur aja. Sampai kita ke pemakaman pun saya merasa gitu ya, beliau sudah siap, karena beliau tuh selalu bilang umur beliau tuh 63 tahun, sekarang 77 tahun tuh bonusnya sudah banyak dikasih Tuhan, kata beliau ya. Jadi beliau pun sebenarnya sudah siap untuk dipanggil Tuhan. Jadi kita akhirnya ikhlas banget gitu ya ketika beliau sudah pergi. Dan saya pun sebagai anaknya itu ikhlas banget tuh, sudah melakukan hal-hal momen yang penting bagi seorang bapak. Saya sekarang bapak ya, punya anak, ngerasain bahwa perjuangan punya anak itu dari nol ke mungkin mandiri itu luar biasa sih. Momen-momennya pengorbanan kita tuh, bukan pengorbanan sih, kewajiban kita ke orang anak itu luar biasa sih. Kadang-kadang mengorbankan waktu, mengorbankan banyak hal, mengorbankan waktu sama teman gitu ya. Dan itu saya rasakan setelah punya bapak. Dan saya pikir ketika saya kecil gitu ya, kayak beliau juga melakukan itu buat saya gitu. Dan apa ya, selayaknya manusia ya kayak, orang baik kita baik ya kayak, orang jahat pun kita baik juga sih gitu. Dan saya pikir saya sudah cukup untuk itu. Makanya ketika saya melepas kepergian beliau kayak plong Kak gitu ya, siap Kak gitu, masuk ke liang lahat yang ayah saya tuh selalu bilang bahwa hidup itu lebih banyak di akhirat dibandingkan dunia. Dan dia memang memimpikan kematiannya sih menurut saya. Dan dia persiapkan itu sejak umur saya kecil ya kayaknya. Saya mengenal dunia mungkin waktu dia umur 30-an tuh, sholatnya tuh nggak pernah bolong sekalipun ya. Dia kalau misalnya zuhur jam 1 nih, jam 1.30 tuh ya, dia itu sudah resah tuh kalau udah meninggalkan sholat. Bahkan udah sholat pun resah gitu ya. Kalaupun kita di urgent sih, dia pasti sholat Kak gitu ya. Sering berantem sama mama tuh gara-gara itu. Nah, jadi di sini Kak gitu ya, saya sih sebenarnya sih berbagi pengalaman ya kayak gitu ya. Walau punya orang tua sekarang, bahagiakanlah kayak. Kadang-kadang makan di rumah makan Padang di luar rumah gitu, itu luar biasa nikmat. Kadang-kadang kita jalan-jalan dengerin curhat beliau atau bareng ke masjid, itu kadang-kadang tuh sangat membahagiakan ya. Jadi lakukan Kak ketika ada momennya, karena ketika beliau saatnya dipanggil Tuhan, dan memang harus dipanggil Tuhan ya, ada waktunya bagi kita semua, itu kita sudah siap. Oke?